Monggo dipersilahkan, tapi ini hanya satu mukadimah kecil aja. Bismillah. Jadi kita mulai dari alasan-alasan kenapa Jerman itu bagus gitu. Jadi kalau di Jerman itu aku bisa katakan kualitas pendidikan itu merata, Ibu, Bapak, mau di kota dari utara, selatan, timur, barat, tengah itu hampir setara gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya ke beberapa orang Jerman, bahkan universitas mana yang paling bagus di Jerman, aku rasa Ibu akan memiliki 3 sampai 10 jawaban yang berbeda. Jurusan apa akan keluar 3 sampai 10 jawaban yang berbeda, tergantung kotanya, tergantung jurusannya gitu. Jadi nggak ada satu universitas, oh di Munchen itu bagus sekali, semuanya bagus. Nggak ada. Di Munchen ada yang bagus satu jurusan, di Aachen ada yang bagus satu jurusan, di Heidelberg ada yang bagus satu jurusan. Jadi kalau kita masuk aja, Bu, ke salah satu universitas negeri Jerman, berarti kualitas kita cukup bisa diperhitungkan lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masa studinya pun singkat. Itu 3 sampai 3,5 tahun sudah lulus. Kalau di sini kan 4 tahun, ditambah persiapannya 1 tahun kurang lebih. Jadi kalau misalkan aku lulus nih, waktu itu aku lulusnya alhamdulillah tepat waktu 3 tahun. Jadi waktu kawan-kawanku lulus di Indonesia, aku juga lulus dari Jerman. Gitu. Jadi kalau misalkan ada gap year itu aku kurang setuju, kurang tepat karena selisihnya pun hanya tipis sekali, tidak sampai 6 bulan. Tapi kan yang bisa kita tawarkan, oh iya nih lulusan Jerman, itu aku rasa cukup bisa lah membanggakan orang tua gitu. Lalu yang berikutnya, tuition fee-nya memang gratis untuk kualitas yang sebegitu baiknya. Tuition fee-nya tidak ada, 0 rupiah, 0 euro. Jadi yang kita bayarkan itu adalah semester tiketnya. Lalu yang berikutnya, kita bisa kerja sambil kuliah juga. Aku sendiri pelakunya, aku nggak bilang di sini sangat mudah semua bisa mengerjakan ini, tapi aku pelaku orang yang kerja sambil kuliah dan alhamdulillah bisa lulus. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa kita bahas lebih detail lagi gimana tips and trick supaya kita bisa kerja sambil kuliah. Kita mulai dari yang manis-manis dulu ya, Bu. Nah, di sana kuliahnya udah gratis, terus visanya menurutku mudah ya. Bisa izin kerja, bisa kerja sambil kuliah. Lalu kalau kita udah lulus pun lanjut S2 sangat mudah sekali. Dan yang poin yang ketiga ini, yang tengah tapi yang poin ketiga, ini menarik menurutku, nggak ditawarkan oleh negara lain selain Jerman. Jadi kalau kita lulus dari Jerman, pulang ke Indonesia, gajinya mungkin nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak, supaya soft landing kita bisa mengajukan bantuan. Dari pemerintah Jerman, dapat opat salary. Itu angkanya di antara 550 sampai 750 euro per bulannya selama 2 tahun. Jadi sekitar 10 sampai 12 jutaan, nggak ngapa-ngapain, hanya mengajukan. Ini baru salah satu programnya aja. Masih ada beberapa program lain, termasuk yang aku ambil sekarang. Aku kerja di Jerman, terus mengisi liburanku di Indonesia, tapi dapat bantuan tiket dan biaya bulanan sangat lumayan, mirip sama gaji bulananku. Masih ada beberapa program lain. Lalu fasilitas mewah dan secara materi dan sosial ya, sebagai kalau kita udah bekerja atau S3 di sana. Mewahnya seperti apa? Mewahnya salah satunya yang paling menarik itu misalkan di sini ada ibu-ibu ya. Jadi kita nggak perlu takut tuh kalau kita mau punya anak di sana, karena tinggal datang aja ke rumah sakit, nggak usah mikirin berapa biayanya. Justru kita malah dapat bantuan untuk anak pertama kita. Jadi dapatnya minimal itu antara 1.200 sampai 1.500 euro sekali untuk kita beli gerobak sama baju anak kita yang pertama. Nah, aku pernah dapat itu 3 kali karena anakku udah 3. Lalu uang jajan untuk anak kita per bulannya itu pun ada juga. Jadi sebagai orang asing kita tetap bisa merasakan manfaat itu. Nah, tantangannya apa nih? Nah, kok kelihatannya enak banget di Jerman? Enggak kok, semuanya enggak semanis itu, ada perjuangannya. Nah, kita mulai baru fase tantangannya ini. Jumlahnya saat ini existing hampir 6.000, mungkin 6.000, 5.500, 6.500, angkanya berkisar di antara itu. Anak Indonesia kebanyakan ambil S1, kelihatannya udah banyak ya, udah 6.000. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain ternyata tidak seberapa kok. Kita masih di peringkat 18, kalah sama Cina, India, Rusia, bahkan kalah sama Syria yang masuk ke sana sebagai pengungsi. Nah, makanya masukan dari aku, kalau misalkan nanti ada kawan-kawan atau adik-adik atau anak-anak kita mau ke sana, semuanya itu calon mahasiswa harus terbekali dengan informasi yang komprehensif
sangat detail, mulai dari persiapan sebelum berangkat kuliah sampai lulus kuliah. Jadi kalau mau perlu bantuan konsultan, carilah yang profesional, yang amanah. Jadi kalau udah berangkat ke Jerman, tahu benar-benar kondisi perkuliahan di Jerman, bukan cuma pelarian atau janji manis agen pendidikan. Perkara teknis banyak macamnya, mulai dari kursus bahasa Jerman, asuransi, visa. Di sini sebaiknya tidak main-main, tidak ngakal-ngakalin, karena sekali ketahuan akan repot ke depannya. Dan persiapan non-teknis seperti mental, pantang menyerah, mindset ke sana memang bukan untuk main-main, itu harus ditanamkan sedemikian rupa waktu persiapan di Indonesia. Jadi tidak meleset, insya Allah. Langkah persiapannya kurang lebih seperti ini. Yang wajib sayangnya Ibu, karena Jerman itu gratis ya, dia tidak banyak menawarkan bahasa Jerman untuk S1-nya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Jerman adalah persyaratan wajib. Kursus bahasa, ujian, dapat, lulus, lalu kita apply ke Jerman, dapat, kita mengajukan visa, lalu berangkat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menarik. Mungkin di sini sebagiannya atau sebagian besarnya ada dari SMK ya, Bu. SMK atau SMK khususnya. Di Jerman juga ada pendidikan vokasi yang khas Jerman, namanya Ausbildung. Mungkin sebagian udah pernah dengar apa itu Ausbildung. Mungkin udah ditawarin. Coba kita cross-check ya informasi yang udah pernah diterima itu dengan apa yang aku akan sampaikan. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, mungkin aku nggak nemu nih arti Ausbildung itu apa. Kalau dipaksakan, dia adalah pendidikan vokasinya Jerman atau khasnya Jerman. Kita mulai dari potensi negara kita yang akan surplus anak muda 23% sekian tahun lagi gitu. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Dan itu tepat berkebalikan sama Jerman. Jerman segitiganya terbalik, Pak. Sekarang mereka nggak cuma kerepotan cari tenaga kerja, tapi udah kerepotan cari perawat untuk orang tuanya. Sangat sensitif tema ini. Mereka udah handshake sama pemerintah kita untuk ngambil tenaga kesehatan dari Indonesia untuk langsung kerja di sana. Programnya G2G, yang udah kebuka G2G, namanya Triple Win. Ibu bisa lihat nanti apakah informasi yang saya sampaikan ini benar atau enggak. Lalu, ini fakta yang selanjutnya adalah SMK itu, setauku dari BPS itu adalah pengisi slot pengangguran terbanyak. Mungkin ada yang bisa berdalih, oh enggak nih waktunya memang pas lagi SMK lulus, belum dapat tempat kerja, jadi makanya angkanya tinggi. Tapi kurang lebih ini datanya dari BPS, aku enggak ngarang-ngarang. Ini beberapa contoh profesi Ausbildung yang bisa diambil di Jerman. Kebanyakan yang banyak diambil sama orang Indonesia. Hotel, gastronomi, koki, keperawatan, dan teknik. Nah, ini sekilas Ausbildung. Apa sih Ausbildung itu? Ausbildung ini sangat keren, Pak. Kalau di kita mungkin SMK itu masih pendidikan kelas 2, sebagian masih berpikir seperti itu, walaupun faktanya jumlah siswa SMK saat ini lebih banyak daripada SMA. Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menaikkan harkat dan martabat anak-anak SMK ini sangat luar biasa 5 tahun belakangan ini. Bisa dilihat dari budget yang dikeluarkan, karena aku sendiri adalah konsultan di Direktorat SMK juga. Nah, di Jerman tidak seperti itu. Di Jerman dia memang nggak dianggap setara, tapi memang kalau orang mau masuk kerja langsung masuknya ke sini. Gitu. Jadi lebih dari 50% anak muda melewati proses ini, hampir seluruhnya lulus, dan ada 325 jenis pekerjaan yang bisa diambil. Yang tadi aku sampaikan hanya 5 ini, masih ada 320 yang lain. Hanya 2 yang aku hafal ya, 2 pekerjaan yang nggak bisa diambil melalui jalur ini, hanya dokter dan pengacara, sisanya bisa. Asisten dokter bisa, asisten pengacara bisa, teknik, segala macam teknik sangat detail sekali. Ada bir teknik, cara bikin bir, wine teknik, cara bikin wine, bikin kosmetik khusus, itu ada. Nah, dan kalau misalkan Bapak punya 100 karyawan, 5-nya adalah Ausbildung ini, pelaku Ausbildung ini, bukan lulusan ya Pak. Kalau lulusan itu sudah terhitung sebagai pekerja. Ini anak SMK yang masih belum lulus itu, kurang lebih dia sudah involve di dalam perusahaan itu 5%-nya. Gaji rata-ratanya sejak bulan pertama itu 900 euro, rata-rata 325 jenis pekerjaan ini ditambahin dibagi 325. Dan jaminan kerja yang tinggi. Kenapa jaminan kerja tinggi? Menarik. Ini nggak pernah tertera di sana Anda dijamin kerja. Enggak.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Ausbildung adalah investasi perusahaan kepada calon pekerja terbaiknya. Jadi 70% dana yang dikeluarkan di sini itu dikeluarkan oleh perusahaan. 30%-nya dikeluarkan oleh negara melalui guru, kelas, 2 hari sekolah, 3 harinya itu dihabiskan di perusahaan. Ada yang misalkan 2 bulan di perusahaan, 1 bulan di sekolah. Tapi kurang lebih angka kasarnya 70 dibanding 30. Nah, sebetulnya ini nih Bu, ini Pak, yang nopang Jerman tuh ini sebetulnya. Bukan Airbus-nya, bukan VW-nya, bukan Porsche-nya, bukan Mercedes-nya, bukan Daimler-nya. Tapi industri-industri kecil ini yang dia mensuplai industri besar itu. Makanya kalau misalkan VW itu goyang kemarin gara-gara skandal Afgas ya, skandal apa namanya gas buangnya, Jerman tetap berdiri kokoh kok. EU goyang dia tetap kokoh kok. Karena yang nopang EU itu sebetulnya si Jerman ini. Jerman itu letaknya di dekat 9 negara lain gitu. Jadi bener jantungnya Eropa. Nah, hal-hal yang baik ini nih yang sebaiknya atau layak untuk disampaikan ke anak-anak itu. Perkara anak itu pergi ke sana sendiri, mau ambil Ausbildung, S1 itu macam-macam. Tapi menurutku mereka berhak lah untuk mendapatkan itu. Ini sebetulnya ada video, nanti mungkin aku bisa share ke Pak Hasan ya, nanti bisa di forward tentang ini udah aku minta request dari badan yang khusus ngurusin tentang Ausbildungnya Jerman. Aku minta tolong bisa nggak video bagus ini ditranslate dalam bahasa Indonesia. Mereka mau dong. Ya. Nanti aku share ya Pak. Dan terakhir mungkin penutup dari ini Pak Eyang Habibie ini quotes-nya beliau adalah keberhasilan nih bukan punya orang yang pinter tapi orang yang usaha. Nah, Bapak Presiden kita ini dia bukan cuma pintar tapi berusaha keras dan ada di waktu dan tempat yang tepat gitu. Dan sangat terasa bentukan Jerman di Eyang Habibie ini sangat terasa sekali Bu. Mungkin untuk sebagian orang dia agak berpikir aneh atau seperti apa, tapi bentukan Jermannya tuh sangat keras. Aku pernah ketemu fisik sama dia, alhamdulillah. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan. Jadi yang membentuk Eyang Habibie salah satunya aku cukup yakin adalah bentukan si Jerman itu. Mungkin itu dari aku Pak, kurang lebihnya nanti monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, ini kontakku. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ada. Itu ada nomor bahasa Indonesia dan Jermanku, dua-duanya ada WhatsApp-nya. Dan saat ini aku juga existing sebagai konsultan di Kemendikbudristek, khususnya di pendidikan vokasi, di Ditjen Vokasi atau teaching factory. Mungkin ada yang kenal, kalau teaching factory biasanya kenal sama aku. Ya. Sekian Ibu, Bapak, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alwi. Terima kasih Pak Alwin. Ya, mungkin kita buka pertanyaan ya Bapak Hasan dan Pak Alwin. Mangga silakan. Oke, siap. Mangga Ibu dipersilakan, ya sudah ada yang raise hand ya di atas. Ada Ibu Nopa dari SMA IT. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Alwin, menarik sekali ya presentasinya. Kebetulan sejalan dengan salah satu program kami di SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu Karawang, yaitu ada kelas internasional gitu. Nah, kami ada satu siswa yang sudah ke Jerman, kuliah di Anhalt University, dan ada Turki, kemudian Jepang, Prancis, dan Mesir. Nah, untuk pembanding nih Pak ya, mohon maaf nih, untuk pembanding ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan gitu. Karena tertarik banget dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, ini ada beberapa ya Pak Alwin, punten ya. Mangga. Ya, yang pertama, untuk persiapan bahasa, itu kan dari A1 sampai B1 ya Pak Alwin ya. Nah, itu karantina bahasanya itu kan tadi selama 6 sampai 8 bulan. Nah, itu berada di Indonesia kah? Kalau misalkan di Indonesia berarti apakah di karantinanya itu di suatu tempat di mana itu, mohon informasinya. Kemudian kalau misalkan bisa dipaparkan biayanya, mangga, tapi kalau enggak boleh di belakang saja. Kemudian yang kedua, apakah ketika siswa nanti misalkan sudah sampai B1 nih Pak ya, udah sampai B1 terus dia ke Jerman tuh berangkat gitu. Apakah di sana ada persiapan seperti student college?
karena memang ada gap antara lulusan SMA di Indonesia dengan untuk memasuki universitas di luar negeri ya Pak ya. Selama ini beberapa kasus itu seperti itu. Jadi ada student college seperti apa pembimbingannya. Jadi saya lebih bertanya ke pembimbingannya untuk meminimalisasi gap antara siswa yang lulus dari Indonesia ke Jerman itu atau ke luar negeri yang lain. Terus yang ketiga, apakah ada part time? Karena kan kuliahnya gratis, tetapi biaya hidupnya ada. Dan kami mungkin ada beberapa orang tua yang pendapatannya mungkin minim tapi anaknya pintar nih Pak, misalkan seperti itu. Apakah dibantu difasilitasi untuk part time-nya atau seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya banyak, boleh aku jawab dulu ya, takut aku lupa, aku nggak nyatet ya. Jadi yang pertama yang terkait bahasa. Yang terkait bahasa benar Bu, memang ada mungkin bahasanya super intensif kali ya, karena setelah lulus nanti si anak itu akan hanya belajar bahasa saja. Kalau di tempat kami ada semacam asramanya Ibu, ada semacam bootcamp, semacam campnya. Jadi di lantai 1 kami kita belajarnya, di lantai 2-nya adalah kos-kosan lah, kurang lebih seperti itu. Di situ kenapa aku ngambil metode yang seperti itu, nggak hanya kursus bahasa, karena aku perlu mempelajari karakter si anak ini. Karena aku perlu tahu kebiasaan anak-anak ini, apakah dia mumpuni atau enggak, gitu. Jadi tak ada dusta di antara kita. Kalau misalkan si anak ini nggak lulus-lulus, aku bisa tahu dia malamnya itu ngapain, temannya sama siapa, gitu. Dan lain-lain itu akan menjadi menurutku ya justifikasi yang fair kepada orang tua, gitu. Jadi orang tua nggak bisa metode lepas tangan. Orang tua 17 tahun membentuk dan dititipkan kepada kami hanya 6 bulan berharap anaknya itu tiba-tiba jadi Habibie gitu ya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin, karena 17 tahun itu adalah bentukan orang tuanya. Di situ aku coba memahamkan ke orang tua harus ada bonding nih orang tua sama anaknya, karena mereka kan terpisah lama dan jauh. Nah, komunikasi yang kurang pas nanti akan sangat-sangat disesali orang tuanya gitu, karena seringkali Ibu, mungkin aku bisa cerita sedikit di sini. Di sini kan para guru ya. Ternyata orang tua tuh nggak mempunyai kedekatan yang seharusnya sama orang tuanya. Ternyata orang tua nggak memahami potensi dan keinginan anak itu sendiri. Ternyata keinginan ke Jerman itu bukan keinginan anaknya, tapi orang tuanya. Nah, itu yang harus disamakan dulu sebetulnya frekuensinya. Dan aku sangat concern di dalam hal ini. Karena aku 5 tahun menjalankan ini Bu di Berlin. Aku di Berlin punya kantor juga bimbel seperti ini. 5 tahun itu aku jalankan social movement aja Bu. Aku nggak ambil sepeser pun dari mereka. Aku minta guru-guru yang bisa punya waktu untuk mengajarkan dengan metodeku. Jadi aku paham banget bahwa nggak semuanya itu memang siap secara finansial, secara materi, secara mindset. Di 6 bulan awal ini yang sama aku di Indonesia, aku coba siapkan itu. Aku coba sampaikan itu. Gitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu terkait gap year ya Bu ya. Tadi gap year sebetulnya aku udah jelaskan kalau gap year itu paling lama ya. Paling lama itu gap year-nya seharusnya adalah kalau sesuai aturan ya, sesuai jadwal hanya 6 bulan Bu selisihnya Bu. Itu pun bisa di-cut jadi sama. Aku jelaskan lebih detail lagi Bu, karena Ibu kelihatannya sudah memahami kurang lebih prosesnya seperti apa. 6 bulan di Indonesia setelah lulus. Ya, setelah lulus 6 bulan. Lalu 6 bulan Studienkolleg di Kaiserslautern. Dia hanya 6 bulan, Bu. 6 bulan bisa ujian. Ditambah 3 tahun S1. Selesai 4 tahun. 4 tahun ini sama dong sama lulusan ITB, tapi pasti beda rasanya. Lulusan ITB sama lulusan Berlin itu beda lah. Kalau mau maju ke mertua bisa diadu lah. Itu yang kedua Bu ya. Lalu yang ketiga tadi terkait part-time. Aku sudah sampaikan juga Bu, aku nggak menganggap remeh kuliah sambil kerja itu mudah. Tapi di mana ada orang usaha, di situ ada jalan sih. Insya Allah aku 14 tahun ini nggak pernah terima transferan Bu dari ibuku. Aku nekat nelpon ibuku, gara-gara ngelihat temanku yang kerja ngeluarin duit dari sakunya, recehan sebetulnya. Dia hanya kelner apa namanya, pelayan restoran. Nah di situ aku yakin kayaknya aku bisa kuliah sambil kerja nih. Aku telepon ibuku, Bu nggak usah transfer lagi. Nyesel juga sih habis tutup telepon tuh aku nyesel juga, ini apa gaya tiba-tiba nggak minta transfer. Tapi laki-laki ya Bu, udah tersebut ya sudah harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Ada fase memang 1 tahun tuh uang di bangku tuh
minus, warnanya tuh merah, biru, bisa minus, Bu. Kita minus sedikit boleh. Minus sampai 300 euro itu boleh. Nah, itu sempat kejadian juga, tapi setelah aku beradaptasi, yang salah satu adaptasinya gimana? Yang paling mudah adalah kurangi waktu mainmu atau waktu tidurmu. Jadi nggak akan bareng tuh. Main, tidur, kerja, belajar. Kecuali punya waktunya 48 jam. Karena kita waktunya cuma 24 jam sama-sama. Kurangi waktu tidurnya atau kurangi waktu mainnya gitu. Sempat mangkal juga, Bu, karena temanku tuh kerjanya pulang kuliah tuh fitness gitu. Badannya mantep gitu. Aku setengah mati, belum subuh kita udah lari-lari ngejar kereta, Bu. Gitu. Kita mau nangis gimana, nggak ada yang denger juga gitu. Ya pokoknya adalah fase-fase itu. Tapi pembentukan itu demi Allah itu mahal, Bu. Pembentukan itu sebetulnya yang aku cari, bukan aku cari sih, mungkin yang jauh lebih berharga dibanding selembar kertas yang warna hijau distempel pakai lambang Jerman itu. Memang sih menarik untuk sebagian besar orang, tapi demi Allah yang lebih berharga itu adalah pembentukan dari Jermannya itu. Mungkin itu ya, Bu ya. Kalau ada yang kelewat, monggo Bu ditanyakan, Bu. Aku kebetulan tadi enggak nyatet. Nah. Terima kasih Pak Alwin. Yes. Adversity quotient-nya Pak Alwin bagus banget ya. Struggle, tangguh. Mungkin bisa ditularkan ke siswa kami. Insya Allah, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Alwin, sekarang kita buka pertanyaan lagi. Bapak Ibu, mangga dipersilakan ingin bertanya lagi. Lumayan ya, ada langsung dari alumni, langsung dari Jermannya Bapak Ibu. Di sini ada siswanya yang ingin minat. Pasti banyak sih Pak Mas Alwin yang ingin kuliah di Jerman, cuman kan masih bingung caranya seperti apa gitu. Iya, tadi yang kuliahnya di Anhalt, kemungkinan besar dia studien koleknya di Anhalt gitu. Jadi dia kuliahnya di Anhalt atau dia masih studien kolek, karena jarang yang kuliah di Anhalt tapi studien koleknya di luar Anhalt. Ini hanya terkaanku sih. Gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Izin, Neng Rizka, saya siap. Ya, terima kasih yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, dan juga selamat siang Pak Alwin. Izin menyampaikan berkaitan dengan kerjasama dengan Jerman. Saya anak waktu tahun 2015 itu sempat ikut diklat di Setiabudi ya, Pak Alwin. Nah, untuk itu waktu itu semua peraturan kami tempuh dan juga biaya diklat itu kurang lebih di tahun 2015 itu 40 jutaan. Akan tetapi ada hal-hal yang tidak saya izinkan dan juga khawatirkan berkaitan dengan gaya hidup dan juga biaya hidup di sana. Saya sekalipun anak saya laki, tapi tidak diizinkan, tapi tetap diklat itu ditempuh oleh anak saya, dan biaya itu juga otomatis karena bayar di muka dan juga bisa dicicil ya Pak Alwin. Nah, untuk itu seperti yang Pak Alwin sampaikan, mudah-mudahan dengan hadirnya cucu dari Pak Habibie itu akan meringankan beban juga dari siswa yang bersangkutan, yang notabene seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa yang dikhawatirkan adalah siswa pintar tapi tidak mampu. Nah, sehingga mudah-mudahan dalam hal ini seperti yang Pak Alwin sampaikan itu dapat terrealisasikan dengan kerjasama, karena setahu saya dalam diklat itu tidak gratis, akan tetapi selain memerlukan waktu 6-8 bulan, itu juga perlu ada biaya yang memang tidak sedikit dan tidak murah ya Pak ya untuk saat ini ya, di pandemi ini gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan manis dan janji apa yang Pak Alwin sampaikan ya, sepertinya mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak, Pak Alwin. Ya, jadi maksudnya untuk biaya persiapannya seperti apa gitu ya Bu ya? Apakah ada solusi gitu ya Bu ya? Ya Pak,
Karena setahu saya dengan segala peraturan ya tidak gratis gitu Pak. Ya, terima kasih. Iya, benar Bu. Ya memang yang diperlukan sebetulnya yang terutama adalah bahasa Jerman gitu. Jadi misalkan di sekolah Ibu sudah ada atau di sekolah anak Ibu sudah ada bahasa Jermannya, itu akan sangat membantu karena persiapan yang paling mahal adalah bisa dibilang persiapan bahasa Jermannya itu. Jadi bahasa Jerman, dokumen dan lain-lain itu memang biaya yang tidak bisa dihindarkan gitu. Ini satu gitu. Lalu yang kedua, untuk misalkan adik-adik kita yang mungkin orang tuanya kurang mampu, saranku adalah jangan ambil S1 di Jerman. Yang diambil adalah Ausbildung-nya itu. Kenapa? Ausbildung ini adalah cara untuk penetrasi ke dalam pasar kerjanya Jerman. Jangan ambil S1-nya. Tapi kalau udah ambil Ausbildung, jangan ditanya kapan lulus S1-nya. Karena ini dua makhluk yang berbeda. Satu yang diincar adalah gelar yang di belakang namanya adalah BSc atau BA, atau Beeng gitu. Sedangkan yang satu lagi adalah penetrasi ke dalam dunia kerja. Ya, itu harus dibedakan gitu. Lalu yang kembali lagi yang persiapan memang ada biaya untuk persiapan itu, Bu, gitu. Mungkin bisa dibuat adalah misalkan aku nggak tahu, misalkan ini daerah Jawa Barat ya, di daerah Jawa Barat beberapa daerah itu memberikan beasiswa. Bahkan bukan hanya untuk persiapan, Bu. Untuk pergi ke Jerman pun biaya hidupnya sampai lulus ditanggung. Setauku ada daerah Subang. Aku nggak tahu di sini ada SMK Subang, SMA Subang ada atau enggak. Cuma sekitar 5-6 tahun yang lalu itu ada beasiswa dari Subang. Entah dengan skema seperti apa ya. Cuma 10-12 putra terbaik Subang pergi ke sana dan mendapatkan beasiswa bukan hanya dari persiapan, tapi sampai di Jermannya pun bisa gitu. Nah, mungkin dengan cara yang serupa itu bisa diakalin juga, entah kacapdin, entah kepala dinas, entah apa, itu bisa mencarikan slot untuk persiapan sekian anak, 5 anak, 10 anak untuk membuka gerbang itu untuk persiapannya gitu. Itu sih Bu, mungkin ya Bu ya, yang bisa ditawarkan adalah seperti itu. Tapi yang lebih efektif lagi sebetulnya sejak mulai SMA sudah mulai belajar bahasa Jerman di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Bagaimana Ibu Wiwin? Ya, siap. Terima kasih atas arahannya Pak Alwin. Memang waktu itu karena ketidaktahuan pengetahuan ya. Yang jelas waktu itu saya khawatir anak saya di negara orang akan misalkan tidak terperhatikan gitu ya, sehingga apa yang menjadi aturan dalam pelatihan itu semua saya lakukan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang, karena saya punya prinsip ketika S1 selesai itu otomatis dengan mudahnya karena memang belajar di sana sehingga ada rekomendasi dari perguruan tinggi setempat ya Pak Alvin. Nah, dengan sekarang yang Pak Alvin sampaikan ya memang itu segala sesuatunya ada konsekuensi dan itu pun saya tidak akhirnya tidak mengizinkan anak saya untuk di sana. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Alvin sampaikan juga dalam hal ini bisa diketahui oleh Bapak Ibu selaku kepala sekolah dan juga guru-guru lainnya bahwa itu semua tidak gratis dan mudah-mudahan kembali kepada kita bisa berusaha berupaya tapi dengan segala konsekuensinya. Terima kasih, Alvin. Ya, benar Bu. Jadi yang gratis adalah tuition fee-nya ya Bu ya. Biaya hidup di sana tetap harus dibayarkan. Maksudku tadi kerja sambil kuliah adalah untuk hidup itu. Jadi kita bisa survive di sana dengan cara itu. Tapi kalau misalnya kita kerja sambil kuliah dan itu untuk bayar cicilan mobil di Indonesia itu akan berat gitu. Ya, jadi itu yang harus diketahui oleh setiap yang hadir dalam kegiatan ini gitu. Lalu terkait misalkan pergaulan di sana Bu, memang Bu Jerman ini menarik Bu. Maksudnya menarik itu bahasa sederhananya mungkin surga dan neraka terletak di jalan yang sama, tergantung kita mau belok yang mana. Ada yang misalkan dia tadinya berangkat jilbab, pulangnya dia nggak pakai jilbab, rambutnya kuning Bu. Tapi yang dia berangkatnya di anak metal, pulang-pulang jadi jilbab besar, aku juga punya cerita dan lebih banyak yang seperti itu. Jadi betul-betul memang di situ kita
memilih jalan gitu, dan semuanya tertera di situ, Bu. Ibu mau ketemu apa yang aneh-aneh itu ada, mau yang soleh-soleh pun ada di sana, Bu. Kalau mau haji berangkat daftar hari ini, 2 minggu lagi Ibu berangkat di Ya. gitu. Dan itu nggak diinginkan sama di Indonesia, sulit lah dilakukan. Nah itu hal-hal seperti itu menurutku cukup fair ditawarkan di Jerman gitu, dan ya disitulah memang peran orang tua menjaga walaupun jauh di mata gitu. Ya semoga dekat di hati. Ya, yang pertimbangan juga memang di satu sisi sekolah itu gratis di Jerman rata-ratanya, tapi kembali kepada kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus kami lakukan dan kami kirimkan ke anak gitu ya. Nah, itulah yang mungkin harus Bapak Ibu ketahui, karena biaya hidup di Jerman juga tidak murah ya, akan tetapi agak sedikit tinggi lah biaya hidupnya gitu ya. Nuhun. Iya, betul. Oke, mungkin aku tadi kelewat menjawab pertanyaan yang satu ya, tentang kerja sambil kuliah. Jadi terkait nominal, Ibu, tadi aku sudah sampaikan di awal-awal sebetulnya di sini ya. Izin aku share lagi, tetap nominal hidup itu, biaya hidup di sini ya Bu ya, biaya hidup itu 500 sampai 700 euro. Ini relatif murah, bukan dibandingkan dengan di Subang atau di Bandung atau bahkan di Jakarta ya Bu ya, tapi dibandingkan dengan negara Eropa lain, aku cukup yakin yang di Jerman ini lumayan. Zamanku lebih sadis lagi Bu, asalkan aku punya duit 250 euro di bank ya, 1 bulannya aku bisa hidup. Jadi perhitunganku sekitar 4 juta cukup waktu itu ya, zamanku waktu masih kuliah ya Bu ya. Dan itu bisa aku dapat dengan cara apa? Aku punya izin tinggal selama setengah tahun itu untuk bekerja, Bu. Jadi berapa berarti ya? 180 hari izin bekerja sambil kuliah, maksimal 8 jam per harinya. Gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan aku demi Allah aku melakukan itu pakai ya tanganku ini. Jadi kalau tanya dapat beasiswa dari mana, ya beasiswa tangan sendiri gitu, dan doa ibu gitu, dan alhamdulillah sih sampai di ujung gitu. Tapi di sini belum dibahas apakah itu sangat mudah. Enggak, aku ada presentasi sendiri terkait bagaimana cara kerja yang efektif dan tidak terlalu menyandra kepentingan kuliah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Alvin. Ini kembali kepada yang bersangkutan, siswanya, anaknya itu mau tidak mau harus kerja keras ya Pak Alvin. Di satu sisi sekolah gratis, di sisi lain juga dengan segala konsekuensinya ya akan kembali kepada yang bersangkutan. Nah, yang dalam hal ini juga perlu Bapak Ibu sebagai selaku orang tua itu juga kita kembali kepada apakah si anaknya itu bisa atau tidak, ya akhirnya kan kembali ke kita juga gitu Pak Alvin ya. Betul Bu, betul. Jadi persiapan bahasa 6 bulan sama aku misalkan ya 1 tahun di student college itu enggak ada apa-apanya dibandingkan persiapan yang telah dilakukan oleh orang tua gitu, waktu SD, SMP, SMA, kedekatan seperti apa, komunikasi seperti apa gitu. Jangan sampai ternyata anak itu memang mencari waktu hanya untuk jauh dari orang tua gitu kan, sayang sekali, dan itu baru diketahui setelah dia di sana, dan itu akan sangat sulit untuk dicari obatnya kalau itu udah kejadian gitu. Jadi bonding dengan orang tua sebelum keberangkatan, aku sangat concern akan hal ini gitu. Siap, terima kasih. Cukup sekian ya Pak Alvin. Hatur nuhun. Enggak, sama. Ya, terima kasih ya, benar sekali ya Pak ya. Mungkin harus ditekankan kepada anaknya juga, terus kepada orang tuanya ya Pak Alvin, karena memang harus survive banget kalau udah di luar negeri, apalagi nggak gampang untuk pulang ke Indonesia lagi ya Pak ya. Iya. Pak, ini ada juga beberapa pertanyaan melalui chat. Ini saya kurang paham nih Pak ya, kalau misalkan visa pelajar itu bisa digunakan untuk bekerja atau bagaimana nih? Karena mungkin nanti ada permasalahan untuk visanya ya Pak ya, visa pelajar atau visa untuk bekerja gitu. Jadi visanya ini visa legal Bu, visa mahasiswa, visa belajar, tapi diperbolehkan untuk bekerja selama 180 hari. Ini berbeda dengan visa bekerja, bukan. Tapi memang
sistem di Jerman memperbolehkan kita untuk bekerja, dan itu biasa. Kalau misalkan kita mungkin anak kuliah harus kerja itu dilihat seperti gimana, enggak, di sana biasa aja. Jadi nggak peduli orang asing, nggak peduli orang Jerman, orang cantik, biasa aja atau gimana, mereka punya izin tinggal, mereka bisa bekerja gitu. Oke, siap. Berarti visanya itu bisa digunakan untuk bekerja dan belajar ya Pak ya? Bisa. Itu legal Bu, itu legal Ibu. Oke, siap. Terus ada yang sudah raise hand juga Pak Pancap Burhan. Enggak. Pak ingin bertanya? Mungkin lagi tidak mendengarkan ya, mungkin kita lanjut aja di kolom chat. Ada juga yang bertanya gini Pak, apakah yang mau sekolah di Jerman harus anak pintar saja atau yang punya keinginan? Kata beliau, bagaimana ini Pak? Ini pertanyaannya sangat menarik, tapi aku sangat suka menjawab pertanyaan ini gitu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Eyang Habibie, Jerman itu bukan tempatnya orang yang pintar. Akan jadi suatu keuntungan besar kalau kita dididik dengan sangat baik waktu kita SMP dan SMA. Gitu. Tapi itu bukan segalanya. Akan sangat baik Bu kalau Bapak Ibu kita orang kaya Bu. Saya nggak usah kerja Bu. Tapi itu bukan segalanya. Aku tahu kok. Aku kenal anak yang anaknya menteri, anaknya ustadz, anaknya pengusaha. Gopo Bu. Kalau emang mau ngadu bener-beneran di Jerman, nggak lulus kok mereka. Kalau lulus di Jerman itu adalah satu tolak ukur keberhasilannya adalah itu gitu. Enggak kok. Mereka nggak lulus. Dan banyak anak yang biasa aja, yang maaf yatim piatu, waktu dia kuliah ayah ibunya meninggal, baru lulus kemarin, ada kok, baru nikah kemarin, ada kok gitu. Jadi itu semua akan sangat menguntungkan untuk si anak, itu adalah privilege, tapi itu bukan segalanya. Dan menurutku itu ditawarkan oleh si Jerman. Kalau misalkan maaf Ibu, kalau aku bandingkan dengan Inggris atau Australia gitu, kita nggak masuk aja nggak bisa Bu kalau nggak dapat beasiswa, bayarnya loh 15.000 pound sterling, duit dari mana gitu, dan nggak bisa ditawar gitu. Nah ini di Jerman menurutku memang secara umum tuition fee-nya nggak ada, sisanya hanya biaya hidup bulanan, dan itu monggo tukarlah itu dengan kerja kerasmu gitu, tukarlah itu dengan keringatmu dan hasil tanganmu gitu. Kerjanya nggak gampang Bu, jadi kelner, jadi pelayan itu kan menurunkan harga diri seakan-akan gitu. Nah itulah kita lawan lah itu gitu. Jadi minimal kita pulang nggak sombong sama orang kecil, karena kita orang kecil di Jerman gitu. Iya begitu Pak ya, jadi tidak hanya orang-orang yang punya privilege saja yang bisa kuliah di Jerman ya Pak, asal ada kemauan dan keinginan yang keras, belajar juga bisa ya Pak ya kita. Iya, ibuku ngomong-ngomong, ibuku hanya guru SD Bu. Bapakku waktu itu aku baru 2 tahun itu pensiun kurang lebih. Aku sampai Jerman pensiun, dan mendengar orang tua pensiun itu cukup menghancurkan hati sebetulnya kalau aku boleh cerita ya Bu ya. Ternyata oh ya tidak ada pemasukan bulanan lagi dan segala macam. Tapi guruku adalah sampai lulus ibuku adalah guru SD Bu. Gitu. Nggak sampai kepala sekolah ibuku. Asal ada kemauan ya Pak ya, tapi juga nggak lupa untuk kuat juga ya belajar dan kuat mental ya Pak ya, kalau hidup di negeri orang ya Pak ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan uang jadi aturannya, jadi syarat wajibnya, yang lulus berarti hanya orang kaya. Dan aku kayaknya sih biasa-biasa aja gitu, somehow tapi lulus. Oke, siap Pak. Begitu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu Rizka punten sekali aja. Oke, Pak. Pak Alwin punten sebelumnya. Iya. Kebanyakan yang kepala sekolah di ini belum paham apa itu GIZ. Memang tadi kita kasih paparan hanya sedikit supaya, karena kemarin saya sempat juga dengar bahwa GIZ itu adalah BUMN Jerman gitu. Bilang jadi seperti itu. Kalau bisa dipaparkan lagi GIZ gitu. Jangan sampai GIZ apa. Iya. Aha. Siapa Pak? Seperti ini gangguan Pak. Iya agak putus-putus Bapak. Coba ya sebentar ya. Ini bukan dari aku ya putus-putusnya.
Ya, gangguannya barusan dari Pana, mungkin Pana lagi di perjalanan. Ya, jadi tadi kita memang penjelasan mengenai GIZ sangat singkat, Pak, karena kita memang data lihatnya di tekstual banget gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan sama Pak Alwin, Pak. Iya, iya. Apa Mungkin GIZ itu? Iya, ya. Sebentar Ibu, aku sambil cari charger ya, Bu ya. Sebentar. Jadi GIZ itu sebetulnya bukan badan yang membantu kita ngurusin pergi ke Jerman. Jadi bukan seperti itu. Tapi kebetulan kemarin di acara kemarin itu aku adalah diaspora expert dari GIZ. Jadi aku mengambil apa ya Bu ya? Aku mengambil skema dari GIZ untuk menjadi konsultan di Mohon maaf, Pak Alwin, suaranya terhenti, videonya juga. Pergi ke Jerman. Jadi nggak ada hubungannya sama GIZ langsung. Nah, tapi GIZ ini sangat baik, sangat menarik, Ibu, untuk diketahui manfaatnya. Jadi kita-kita yang pulang ke Indonesia ini dapat bantuan, Bu. Salah satu yang tadi aku sampaikan namanya return. Terus suaranya. Iya. Oh, itu udah apa? Iya, Pak Alwin, suaranya putus. Alwin, suaranya. Itu yang biar nggak minjem 2 hari masuk ke KKN gitu, aku fotokopi sendiri ke situ aja. Maaf Ibu, aku coba ulang ya Bu ya. Ya, suaranya putus-putus Pak, barusan. Ya, modemnya tadi. Jadi GIZ adalah Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Jadi dia adalah perpanjang tanganan Jerman dari Kementerian Ekonominya Jerman untuk kerjasama luar negeri. Salah satu skemanya adalah membantu migrasi orang lulusan Jerman untuk kembali ke negaranya. Nah, bentuk nyatanya seperti apa? Kemarin kita bikin informasi tentang bagaimana cara studi di Jerman. Kebetulan aku yang ngisi nih dari GIP, Germany Indonesia Profesional. Itu menjelaskan tentang manfaat dan potensi keuntungan yang bisa didapat apabila kita kuliah di Jerman. Salah duanya nanti kalau aku udah balik untuk selamanya ke Jerman, ke Indonesia, aku bisa dapat top up salary. Jumlahnya tadi sekitar 550 sampai 750 per bulan selama 2 tahun. Atau aku yang udah lagi kerja di Jerman nih Bu, dengan statusku sekarang, aku adalah konsultan di Kemendikbud. Nah, itu dibayarin tiketnya Bu, bolak-balik, dikasih biaya per bulan juga, dibayarin asuransinya. Jadi aku nyangkut di Kemendikbud, yang bayarin kurang lebih aku dapat bantuan dari Jerman juga. Banyak jenisnya Bu bantuannya. Itulah si GIZ atau dulu GTZ. Yang bantu kalau di sini ada SMK, mungkin kenal SMK Mikael Kolese di Solo. Nah, itu dapat bantuan dari GTZ dulu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. GIZ itu seperti itu. Semoga bisa menjelaskan ya, Bu ya. Iya, atur nuhun, Pak. Sami-sami, Ibu. Ya, itu tadi sudah dijelaskan pas dengan Pak Alwin mengenai GIZ. Jadi kepanjang tanganan dari badan di Jerman ya Pak ya? Kementerian Ekonominya Jerman, BMZ. Kementerian Ekonominya Jerman. Oke. Enggak, Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Ya, saya lihat di kolom chat. Mungkin tadi ada juga yang bertanya mengenai pool beasiswa, program itu memang harus mencari sendiri atau bagaimana nih Pak kalau untuk S1 itu sangat sulit sekali atau Ausbildung itu sangat sulit, tapi yang S2 ada dari DAAD atau LPDP. Yang full beasiswa itu biasa dari perusahaan atau daerah. Kalau dari daerah Jawa Barat yang aku tahu itu Subang, kalau selain Subang itu ada Bengkulu atau Papua dari dana otsusnya. Aceh juga ada, Aceh dari DAAD, ada dari negara, dari ini apa namanya, dana khususnya Aceh dan DAAD, kerjasama dengan DAAD. Seperti itu Bu.
S2 dan S3 lebih banyak, lebih realistis lah kalau untuk full beasiswa. Tapi Jerman karena dia tuition fee-nya nggak bayar, dia nggak memberikan beasiswa untuk S1-nya. Oke, siap Pak. Berarti kalau misalkan S1 dan Ausbildung-nya itu masih tidak ada ya Pak ya? Belum ada. Iya, iya, biayanya biaya persiapan. Biaya persiapan. Tapi ada beberapa kabupaten yang memang mungkin menyediakan untuk siswa ke Jerman sendiri. Kalau untuk S2-nya itu ada yang kerjasama langsung dengan ke Jerman ya Pak ya? Iya, dengan LPDP. Iya. Oke, siap. Ya seperti itu, mangga Bapak Ibu. Mangga Ibu. Aku sambil sebentar ya. Mangga Ibu, aku dengarkan. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin ada last statement. Pak Alwin aja, Bu Rizka. Ada. Ya nanti kalau ada apa-apa kan bisa konsultasi ya Pak Alwin ya. Iya, mangga Ibu. Di sini tadi ada kontakku ya. Iya. Boleh nanti di share ke chat ya Pak. Nanti. Iya. Iya. Oke, aku share di grup ya. Chat. Ya, di chat aja. Makasih ya Pak Alwin. Iya, mangga. Mangga Ibu. Statement aja Pak. Statementnya untuk memberi semangat lah untuk para Bapak Ibu juga motivasi siswa sendiri untuk kuliah di Jerman. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan informasi terkait Jerman. Mungkin untuk closing statement buat aku, Jerman ini sangat merubah hidupku. Salah satu yang merubah cara pikirku dan macam-macamnya ini adalah Jerman, Bu. Alasan aku ke Jerman itu nggak keren, Bu, dulu, Bu. Aku ini tukang nyontek waktu SMA, Bu. Jadi aku pengen memulai hidup ini dari nol, Bu. Kalau aku pergi ke negara yang berbahasa Inggris itu nggak mulai dari nol, karena banyak yang jago bahasa Inggrisnya. Jadi aku pilih bahasa yang nggak banyak orang tahu. Dan itulah Jerman. Alasannya sesimpel itu kok. Jadi nggak ada alasan, saya ingin menjadi Habibinda, Bu. Saya nggak kepikiran, Bu. Yang penting aku pengen ya lebih baiklah daripada hari ini gitu. Dan ibuku adalah guru SD, nggak perlu biaya besar-besar banget sebenarnya. Aku tahu sebagian uang waktu aku berangkat itu ibuku minjem kayaknya, Bu. Karena aku harus ngembaliin separuhnya waktu itu deposit, Bu. Tapi itu bukan alasan, Bu. Kalau misalkan kita nggak bisa lulus kita nggak punya alasan untuk lulus, ya minimal lakukanlah dapatkanlah lulus itu untuk orang tua kita gitu. Jadi itu aja sih yang ngedrive aku, Bu. Dan Jerman ini menurutku salah satu negara terbaik yang memberikan kualitas pendidikannya semaksimal mungkin dengan biaya yang sebetulnya bisa minimal gitu, atau bisa dicarilah caranya. Aku nggak bilang ini sangat mudah, 0 rupiah biaya hidup, enggak kayak gitu. Tapi bisa diganti sama usaha, sama kerja keras. Mungkin itu, Bu, closing statement. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu dan Bapak yang sangat luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Alwin atas closing statement-nya. Ya, Pak KCD mungkin ya, sampaikan. Makasih Pak Alwin atas paparan dan informasinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal penting yang bisa dijadikan salah satu ya jalur pembuka jalan hidup ya bagi anak didik kita. Dan untuk rekan-rekan kepala sekolah dan para peserta rapat sosialisasi, tugas kita kan memang salah satunya adalah memberikan pembelajaran yang baik ya, pelatihan, keterampilan, pengetahuan. Tetapi satu sisi dari situ adalah kita memberikan satu pilihan dan banyak pilihan kepada anak didik kita untuk hidup lebih baik ya. Karena kan potensi orang berbeda-beda, baik potensi akademis, potensi ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga melalui kuliah di Jerman sambil bekerja, ini satu pilihan yang saya kira banyak siswa atau alumni siswa kita yang layak untuk ke sana. Ya tugas kita adalah membuka pilihan itu, dan mereka lah yang menentukan. Setidaknya kita memberikan pilihan itu. Mudah-mudahan di sekolah masing-masing disampaikan, sehingga mereka yang layak, yang cocok, juga mereka yang punya potensi bisa mengambil pilihan-pilihan yang kita sajikan. Saya kira itu ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak didik kita, khususnya dari SMK,
dan SMA juga. Insya Allah ke depan sukses sesuai dengan jalan yang mereka pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD. Terima kasih Pak Alwin atas berbagi pengalaman dan ceritanya mengenai kuliah di Jerman dan sekolah di Jerman ya Pak Alwin. Sami-sami Bu. Ya. Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat untuk mengikuti sosialisasi ini, nanti video mengenai sosialisasi mungkin akan diupload di YouTube ya, nanti bisa dilihat langsung di dari Jabar untuk Indonesia seperti biasa. Pak Alwi, terima kasih sekali lagi Pak Ana. Sama-sama Ibu. Ya, selamat beristirahat. Kabarnya jam 2 di Jerman ya Pak? Hai, sekarang ya masih jam 4 Bu. Oh, jam 4. Oke, bentar lagi subuh berarti ya. Di sini kita sudah pukul hampir jam 11. Subuhnya jam 7 Bu kalau di Jerman Bu, lagi musim dingin. Oh, subuhnya jam 7. Oh, oke. Ya, bentar lagi salju ya berarti Pak ya? Sudah salju Bu. Sudah salju ya. Siap. Atur nuhun ya Pak Alwin. Sami-sami Ibu. Beristirahat. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya Bu. Ya Bapak Ibu, sekian sosialisasi hari ini. Mangga Bapak. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu, sekian sosialisasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang terlambat mengikuti sosialisasi, bisa dilihat di YouTube nanti saya upload. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.